Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di Jumat Agung ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul untuk mendengarkan suara panggilan Kristus pada salibnya. Yesus berseru, memanggil setiap orang, memanggil aku, memanggilmu, dan seluruh bangsa yang jauh dan dekat untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah mendekat kepadanya. Mari dengarkan dan jawablah panggilannya dari salib pengorbanannya. Lihatlah, dia digantung di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Melalui ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Tuhan mengukirkan dalam hati kita bahwa dosa-dosa kita telah ditanggungnya. Dialah juru selamat kita. Marilah kita bernyanyi. Terukir di
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami, mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini, yang tertulis pada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan
untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa.
Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada kitab Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan 25. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuangku di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada pemberitahuan bagi kita untuk diperhatikan. Yang pertama, setelah selesai ibadah ini, kita masih akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kedua, pada saat menerima roti dan anggur perjamuan kudus, jemaat datang ke depan altar sebanyak 10 orang satu baris dengan tertib, sekaligus membawa persembahan perjamuan kudus ke depan altar. Yang ketiga, Ulaun Nahohom akan kita laksanakan nanti siang pukul 14 WIB. Keempat, pada hari Minggu 9 April 2023, Pesta Paskah pertama, gereja kita akan melaksanakan ibadah subuh buha-buha ijuk. Masuk pukul 4.30 WIB, diadakan di 2 tempat, yaitu di Bukit Tunggul untuk ASM dan orang tua, di gereja untuk umum. Diminta kepada seluruh jemaat supaya hadir mengikuti Pesta Paskah tersebut. Ibadah Minggu Paskah dilaksanakan seperti biasa. Kita menyanyi dari nyanyian nomor 78.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Firman Tuhan bagi kita dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 saya akan baca bagi kita. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, bila mana Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah orang yang berhutang kepada Allah dan kepada sesama. Roma 8 ayat 12, 13 ayat 8. Begitu juga dikutip oleh Bapak TB Simatupang almarhum, saya adalah orang yang berhutang kepada Tuhan, yang berhutang ke dunia ini, yang berhutang ke Indonesia, yang berhutang ke daerah saya di Sumatera Utara. Dan begitulah, saat ini kita sedang merayakan Jumat Agung, upah dosa adalah maut. Di dalam perjanjian lama untuk mengganti kehidupan manusia, maka dipersembahkan oleh imam besar domba sebagai penghapus dosa. Hutang harus lunas untuk menggantikan nyawa orang yang berdosa. Maka imam besar membawa darah domba. Maka manusia selalu setiap tahun punya hutang. Karena manusia tergelincir jatuh ke dalam dosa, maka setiap tahun juga harus memohon pengampunan dosa. Dan hari ini kita mengingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri hadir sebagai anak domba Allah, sebagai imam, dan darahnya sendiri dibawa untuk pelunasan dosa kita yang berhutang lunas. Melalui kematiannya yang kita peringati hari ini, maka bila mana kita setiap orang berkata saya adalah orang yang berhutang kepada Tuhan dan kepada sesama, kita akan membayar itu dan tidak lunas sepanjang hidup kita. Kita akan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Jumat Agung ada banyak Jumat. Namun hari ini kita memperingati Yesus yang menyatakan betapa mulianya Dia. Dia korban resmi yang dikatakan kita peringati dalam Pasion hari-hari berapa hari ini. Dia benar-benar tidak bersalah, namun dihukum mati, hukuman berat, salib. Dia adalah korban yang agung, yang suci. Karena apa? Yang sempurna.
karena dia tidak berdosa. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus merenung di hari Jumat Agung ini. Dosa manusialah yang memutus hubungan kita dengan Tuhan, putus hubungan dengan Allah. Sekarang di dalam Tuhan Yesus kita sudah boleh kembali mempunyai hubungan yang baik dengannya. Mari kita menikmati, memakai hubungan yang sudah baik di bumi dan di sorga. Kita sudah terhubung dengan Tuhan kita. Kita sudah boleh memohon kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan dikatakan saat ini, dialah pokok, aitios dalam bahasa Yunani, boleh diartikan juga sumber keselamatan kita. Tetapi bagi yang taat kepadanya, dialah sumber keselamatan kita, keselamatan yang taat kepadanya, sumber keselamatan yang abadi. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, sebab tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yakni Yesus Kristus. Keselamatan kita sudah kembali boleh terhubung dengan Pencipta, yang dulu tidak boleh terhubung dengan Tuhan karena dosa manusia. Maka kita sudah memperoleh keselamatan yasa, dalam bahasa Ibrani artinya boleh longgar, boleh bernafas lega, boleh bebas dari tekanan. Secara literal istilah ini dapat berarti diselamatkan dari bahaya, dari tekanan, dari musuh. Dan bisa juga dalam perjalanan bangsa Israel, mereka yang berteriak-teriak, boleh dilepaskan dari penjajahan Mesir. Boleh juga yasa ini ialah dibebaskan dari kemerosotan moral, dari tekanan-tekanan. Keselamatan dari Allah dikatakan di sini adalah untuk semua, tetapi semua yang taat kepada Yesus Kristus. Kita semua menerima keselamatan itu. Tetapi bagi yang taat kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah kita taat? Hari ini kita diminta untuk belajar kepada Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa. Di Taman Getsemane dia berdoa dan berkeringat seperti darah. Walaupun saya sedang membaca buku tentang itu, bagaimana analisis kedokteran tentang kematian Tuhan Yesus, dan juga bagaimana teologi tubuh, tetapi saya sudahi tadi pagi. Jangan nanti khotbahnya terlalu lama karena saya banyak belajar tentang itu. Tetapi kalau sampai dikatakan kedokteran dia seperti keringat yang keluar, pembuluh darah sudah pecah. Karena apa? Karena stres berat. Begitulah di Getsemane, di Taman Getsemane, dinyatakan betapa beratnya. Tadi malam sudah tuntas jelas dikatakan Inang Pendeta Boru Tasoi. Bagaimana penderitaan itu. Dia mau mengorbankan, dia mau menjadi korban. Kalau boleh Tuhan, lewatkanlah cawan ini. Cawan adalah tempat semua dosa manusia. Kalau boleh lewatkan karena sangat berat ternyata. Tetapi di sini kata kunci Yesus yang taat. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ini menjadi kata kunci dalam kehidupan kita inang amang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Betapapun kita mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, kalau boleh Tuhan boleh lewatkan penderitaan ini. Tetapi kata kunci terakhir, kehendak Tuhanlah yang jadi dalam diri kita. Itulah yang terbaik. Betapa berat penderitaan,
tetapi masih dapat mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Jadi penderitaan itu tidak membuat kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Ketaatan Tuhan Yesus ini juga yang membawa kebaikan bagi manusia. Dia menjadi pokok keselamatan, sumber keselamatan. Iman yang taat, itulah yang kita hidupi. Inilah diskusi kami dengan teman media sosial saya yang tidak percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Ketika ini saya tuliskan, dia katakan sudah terlalu lama. Sudah ribuan tahun itu kata-kata itu berulang terus. Dan itu saya katakan sama Inang dalam diskusi kami pulang dari Passion di tadi malam. Memang sudah 2000 tahun ya. Bagaimana jemaat di Tesalonika masih 100-150 tahun mereka sudah protes. Kok lama sekali Yesus Kristus datang? Pasti kalau kita ketemu dengan jemaat itu kan kita katakan, ya kami sudah sampai 2000 tahun. Tetapi sama dengan orang Israel yang walaupun tidak punya tanah, walaupun tidak mereka terbuang, setiap tahun doa mereka adalah, semoga tahun depan kami dalam Paskah kami bertemu di Yerusalem. Iman yang tetap teguh. Sampai 2000 tahun Yesus belum hadir, bukan berarti dia tidak akan hadir. Pasti dia datang. Tetapi kita akan tetap dalam kesabaran, dalam iman, dalam ketaatan untuk menantikan Yesus yang akan hadir. Karena ini adalah fakta sejarah. Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, naik ke surga, dan di hari hanya dia akan datang kembali untuk kita setiap orang. Saat seseorang taat kepada dosa, maka dia menjadi hamba dosa. Tetapi ketika taat kepada Kristus, dialah hamba kebenaran. Maka saya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang taat kepada siapa akan nampak dalam buah kehidupan kita. Mereka yang menerima keselamatan dari sumber keselamatan itu adalah yang taat kepada Yesus Kristus. Keselamatan itu ex hapax, tadi di dalam nyanyian kita dikatakan sekali untuk selama-lamanya dan terus diperkenan bagi setiap orang yang percaya dan taat kepada Kristus Yesus. Taat tentunya iya dan lakukan. Taat yang bersemangat, taat yang penuh syukur merespon penebusan Kristus. Sehingga hidup semakin serupa dengan Kristus. Kesulitan hidup Bapak Ibu Saudara tidak akan mengalihkan pandangan kita dari Kristus yang tersalib, yang telah memberi keselamatan bagi kita. Yang terakhir sekali, ini ayat 10 sangat menarik. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kita ingat ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, dia tidak tahu siapa dia. Lalu ketika mereka berjumpa, Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Biasanya perpuluhan adalah kepada imam. Yesus adalah keturunan Raja Yehuda, sedangkan imam adalah keturunan Harun atau Lewi. Apakah Yesus tidak bisa menjadi imam bagi kita untuk selama-lamanya? Bisa. Kalau menurut peraturan Melkisedek. Kalau menurut peraturan Harun tidak mungkin. Karena harus dari keturunan Harun, dari keturunan kaum Lewi. Tetapi Melkisedek adalah raja sekaligus imam. Maka dikatakan di ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah imam kita. Imam untuk selama-lamanya. Imam besar. Kalau dulu orang boleh hidup kembali karena digantikan dengan darah domba oleh imam yang periodik. Imam itu berganti. Kalau ini tidak. Imam untuk selama-lamanya.
Maka siapa yang sudah percaya kepada Dia, kepada Kristus, dan taat kepada Kristus, inilah yang dikatakan adalah orang-orang yang sudah menerima soteria, keselamatan daripada Tuhan. Dan tugas kita yang sudah diselamatkan di dalam percaya kepada Yesus Kristus, tetap ada missio Dei, misi Allah. Semuanya adalah untuk soli Deo glory, hanya untuk memuliakan Allah. Maka ketika setiap orang hari ini dalam peringatan Jumat Agung ini, kita akan selalu hidup dalam ketaatan kepada Kristus dengan memuliakannya Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus untuk Jumat yang agung ini. Kamu boleh menikmati kebersamaan dengan surga dalam penebusan Yesus Kristus. Kami akan senantiasa percaya kepada Yesus Kristus dan juga taat melakukan apa yang Engkau wajarkan, yang Engkau mintakan kepada kami setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk Jumat yang agung ini. Biarlah kami jangan lupa bahwa kami setiap orang telah ditebus di dalam kematian Yesus Kristus, pengorbanan-Mu, darah-Mu, memberikan sukacita bagi kami setiap orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Jumat Agung ini memberi pembaharuan yang baru bagi kehidupan kami. Dan kami boleh senantiasa setia dalam hidup kami bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bila mana banyak orang yang bergiat dalam keraguan mereka kepada kepercayaan kepada Kristus Yesus, biarlah kami tetap teguh. Karena orang-orang yang percaya kepada imam, itulah yang memperoleh keselamatan. Sertai kami satu hari ini, sertai ibadah-ibadah di seluruh dunia pada saat ini. Biarlah kami mengingat hari kematian Yesus Kristus untuk penebusan umat manusia, untuk semua orang. Biarlah kami bergembira pada saat ini. Sertai kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Terlihat
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk bekerja dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia di atas segalanya. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus. Karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, sertai dan persatukan Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertai seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang di atas, di tengah, dan juga di lantai 1. Sebenarnya kami berkeinginan menyalam semua jemaat, tapi kita mau langsung perjamuan kudus. Kira-kira 10 menit kita dikasih waktu untuk boleh merenggangkan tulang-tulang dan fisik kita. Terima kasih.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki perjamuan kudus. Marilah kita mengikutinya dengan tertib, karena jemaat kita juga ada di bawah. Jadi nanti yang lebih dahulu menerima roti dan anggur yang dari lantai bawah, kemudian dari atas, kemudian dari tengah. Tetapi sebelumnya, jika ada jemaat kita yang datang, yang sakit, pakai kursi roda, nanti itu yang lebih dahulu kita dahulukan setelah parkalado. Baiklah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk anak-anak kami yang belum CD, ditahan dulu ya, nantilah kalau sudah CD ikut menerima roti dan anggur. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak dalam hati kita. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat
dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Di salib
Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Sambil bernyanyi pelan-pelan, kami undang jemaat nanti datang ke depan 10 orang.
Jangan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari PKJ 216. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah Manginang, sambil bersukacita kita menyanyikan lagu Merulup-ulup Tondeki bahasa Indonesianya ya. Iya. Sambil kita tepuk tangan, kalau bisa kami ajak Amanginang kita berdiri semua sambil berpegangan tangan menyanyikan lagu Merulup-ulup Tondeki. Atau enggak bahasa Bataknya aja lah biar cepat enggak apa-apa. Merulup-ulup Tondeki. Iya. Berapa? Sudah mah kita masih tiopat tangan.
Marulupo lop tondiki. Ah gini-gini nanti ya. Marulupo lop tondiki. Ay nang dito bus Jesusi amo sude degimai sailas roha kumandohi godang ni tiki nuju panje sustu haki todi nama ngajaria marbantar mas diroha sonang ni tiki nuju panje sustu haki tarok mahoras tolu kali horas unang lupa man no pukul 2 ulaw na hohom.